Hai, Mas Bes di sini. Apa kabar para good vibers semuanya? Kali ini Mas Bes mau menceritakan sebuah film yang berjudul Battleship yang rilis pada tahun 2012. Oke? Ya, jadi film ini bercerita tentang pertempuran angkatan laut AS dengan alien yang berkunjung ke bumi untuk mencari rempah-rempah. Bisakah angkatan laut AS menang melawan makhluk asing tersebut? Yuk, kita saksikan ceritanya. Awal kisah diceritakan tahun 2005, para ilmuwan berhasil menemukan sebuah planet yang bisa dihuni makhluk hidup seperti di bumi. Tanpa basa-basi, NASA langsung membangun sebuah pemancar sinyal kehidupan di Hawaii pada tahun 2006. Di tahun itu juga NASA membuat satelit yang bertujuan untuk mengirim sinyal ke planet yang dituju. Lalu, kita diperlihatkan bahwa peluncuran sinyal pertama NASA disaksikan oleh semua orang di penjuru dunia, termasuk kaula muda tukang mabuk yang bernama Alex Hopper. Di sebuah warung kopi, Alex ditemani masnya yang merupakan seorang perwira angkatan laut AS yang namanya Stone Hopper. Tak lama berbincang, datanglah sosok wanita yang membuat Alex ingin berkenalan dengannya. Wanita tersebut diketahui bernama Samantha. Ya, cantik sekali. Yang sedang kelaparan dan ingin memesan nasi goreng, akan tetapi LPG-nya habis dan Alex lah yang mencarikan nasi goreng di supermarket terdekat dan ternyata supermarketnya sudah tutup. Demi mendapatkan perhatian dari Samantha, Alex pun nekat membobol atap supermarket itu dan berhasil. Tanpa sengaja dan tanpa diduga, ada bapak-bapak polisi yang sedang ngopi di dekat supermarket tersebut. Alex pun bermain kejar-kejaran dengan polisi itu. Tak lupa Alex memberikan nasi goreng itu kepada Samantha. Paginya, Alex dimarahi masnya karena Samantha adalah anak dari Laksamana San, atasannya sendiri. Karena hal tersebut bisa saja membuat pekerjaan Stone jadi sangat kacau, karena atasan Stone telah mengetahui kalau Alex adalah adiknya Stone. Lalu Stone memerintahkan Alex untuk mendaftarkan diri ke Angkatan Laut AS. You're joining me in the Navy. 6 tahun berlalu, tepatnya tahun 2012, kita diperlihatkan Alex yang sudah menjadi perwira Angkatan Laut AS. Dan pada saat itu juga ada latihan bareng bersama 14 negara, termasuk Jepang. Latihan bareng itu bernama Rampage. Pada saat mereka sedang berdoa bersama, tiba-tiba satelit mereka menerima sinyal-sinyal kehidupan. Dan ternyata ada sebuah pesawat yang gak tahu namanya terbang cepat menuju ke arah bumi. Lalu pada saat pembukaan latihan pun tiba, Laksamana San mengumumkan kepada seluruh marinir untuk melakukan latihan sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah pengumuman itu selesai, Samantha yang turut hadir pun membujuk Alex untuk berbicara kepada ayahnya untuk merestui hubungan mereka dan akan segera melakukan pernikahan. Sebelum itu Alex mempersiapkan kata-kata supaya tidak gugup berbicara pada Laksamana San. Saat itu juga Kapten Yugi Nagata asal Jepang datang. Tanpa alasan yang jelas, Yugi menghina orang tua Alex dan membuat latihan tersebut mulai lebih awal. Tak berapa lama Alex dan Yugi dihadapkan kepada San dan memarahi Alex karena malu-maluin marinir AS karena tidak bisa memilih keputusan yang tepat untuk bertindak. You both think this is a joke and you're very much mistaken. Latihan hari pertama pun dimulai. Mereka berlayar dan siap membentuk formasi di perairan Honolulu, Hawaii. Di tengah latihan, Alex diberi titipan oleh persatuan militer, di mana isinya adalah sebuah surat pemecatan Alex. Lah, kok dipecat? Karena telah bergelut dengan Kapten Yugi, Alex pun menyesal karena telah mengacaukan semuanya. They're probably gonna kick you out of the Navy. Di tempat lain, Samantha bekerja seperti biasa sebagai penasihat dan mendapat klien bernama Mike. Dulunya Mike adalah seorang kolonel militer AS dan pensiun karena harus kehilangan kakinya pada saat pertempuran.
Mike merasa gabut karena tidak bisa bertugas lagi. Samantha mencoba memberi semangat dan mengajak Mike mendaki di pusat pemancar sinyal milik NASA di Hawaii. Sementara itu, di luar angkasa, tim NASA mendeteksi pesawat asing itu semakin mendekati bumi dan ternyata pesawat itu membelah diri menjadi 5 bagian. Mereka mempunyai feeling bahwa pesawat itu akan jatuh ke bumi dan salah satunya di tempat pusat pemancar berada. Mereka pun mengabari seluruh tim tentang apa yang terjadi saat pesawat tersebut OTW menuju bumi. Salah satu pesawat itu menabrak satelit bumi sehingga membuat pesawat itu hancur dan keluar dari jalur. Pesawat yang selamat berhasil mendarat di laut dan yang hancur jatuh di daerah Hong Kong dan membuat orang-orang berlarian seperti ditagih hutang. Kalian pasti seperti itu kalau ditagih hutang, iya kan? Dengan adanya hal tersebut, Raja PBB pun memerintahkan Laksamana Shan untuk berlayar ke Samudra Pasifik guna memeriksa benda apa yang mendarat di sana. Shan pun menerima dan mengajak 3 kapal tempur yang ternyata Alex dan Kapten Yugi berada di kapal itu untuk segera pergi ke sana. Di Hong Kong kita diperlihatkan bahwa Pemkot sedang memeriksa benda asing tersebut. Mereka mengira alat itu sebagai alat komunikasi atau panel surya yang sangat canggih saat itu. Pada saat ketiga kapal itu tiba di lokasi, Stone lalu memerintahkan Alex, Raikes, dan Walter untuk memeriksa lebih dekat ke lokasi jatuhnya pesawat itu. Ketiga orang itu menemukan sebuah benda raksasa. Dengan rasa penasaran, Alex menaiki benda tersebut. Pada saat Alex menyentuh benda tersebut, Alex pun terpental karena benda tersebut ternyata nyetrum. Mungkin tangannya Alex itu basah, mungkin. Hal itu menyebabkan benda tersebut menembakkan laser putih ke arah langit. Dan laser itu membentuk sebuah perisai yang berdiameter kira-kira 800 kilometeran. Melihat itu, Laksamana Shan mencoba menghubungi Stone. Shan memerintahkan pesawat tempur untuk menghancurkan perisainya dan sia-sia karena kubah perisai itu sangatlah kuat dan elastis. Kembali ke tim Alex, betapa terkejutnya mereka setelah melihat bentukan asli benda tersebut. Dan kita sebut benda itu sebagai kapal otok-otok. Tanpa aba-aba, kapal tempur yang dipimpin Kapten Jonas menyerang kapal otok-otok dan meleset. Tanpa basa-basi, kapal musuh pun ikut meluncurkan peluru yang mirip botol anggur merah. Wah. Melihat temannya dalam kesulitan, Stone yang berada di kapal utama ikut serta menyerang kapal otok-otok tersebut. Dan kapal otok-otok pun ikut menyerang balik dan membuat lambung kapal milik Stone mengalami kebocoran. Kapal musuh itu mengirimkan puluhan peluru peledak ke arah kapal utama dan membuat kapal milik Stone itu hancur berkeping-keping. Serta membuat seluruh awak kapal meninggal dunia termasuk Stone. Wah, turut berduka cita. Alex pun hanya bisa mengikhlaskan kepergian masnya yang begitu tiba-tiba. Lalu mereka bertiga kembali ke kapal Jones. Dan sesampainya di atas kapal kemudian Alex ditunjuk untuk menjadi the next captain. Karena Kapten Jones telah meninggal dunia karena ledakan peluru dari kapal otok-otok. Alex pun tak bisa menahan emosinya dan mulai balik menyerang kapal milik musuh. Begitu juga dan kapal tempur yang dipimpin Kapten Yugi Nagata. Akan tetapi nasib sial menimpa Yugi dan seluruh awak kapalnya karena terkena serangan dari kapal otok-otok tadi. Wah, kuat sekali kapal otok-otok ya. Hal itu membuat Alex wurung dan kembali untuk menyelamatkan awak kapal yang selamat. Tak lama kemudian muncullah 3 ekor bola besi penghancur ke arah perkotaan dan juga meluncurkan pesawat yang bentuknya kota. Tak berselang lama kita diperlihatkan 2 ekor bola besi telah sampai di pangkalan militer dan menghancurkan seluruh isi pangkalan tersebut hingga menghancurkan peralatan militer tersebut di sana. 1 ekor lagi bertugas menghancurkan semua jalan raya, mungkin bertujuan untuk melumpuhkan lalu lintas dan tak ada yang bisa mengganggu aktivitas alien tersebut.
Di kapal Jonas, Alex dan krunya menemukan satu ekor alien yang pingsan dan terbawa ombak dan mereka mulai membuka pelindung kepala makhluk alien itu. Kita bisa lihat betapa kerennya tampan alien tersebut sehingga membuat Alex dan krunya terkesima. Setelah Alex menyentuh alien itu, tiba-tiba sang alien itu pun siuman dan meraup wajah Alex dan Alex pun melihat betapa kejamnya alien itu yang dengan tega membumi hanguskan planet-planet lain. Tak lama kemudian tiba-tiba dinding di samping mereka meledak. Ternyata teman alien tadi mengetahui kalau salah satu temannya disandra manusia. Alien itu berusaha menyelamatkan temannya yang ternyata masih hidup. Setelah alien itu pergi, Alex dan Yugi menyadari bahwa masih ada salah satu alien yang sengaja ditinggal di kapal milik Jones. Mereka pun mengambil persenjataan dan siap-siap untuk menangkap alien tersebut. Walter dan Raikes berhasil menemukan alien itu. Walter mencoba mengalahkan alien dengan jurus yang dimilikinya. Namun apa daya, karena alien itu terlalu OP dan menyebabkan Walter terhempas. Lalu Alex pun datang dan menembaki alien tersebut, akan tetapi hal itu sia-sia karena sang alien memakai seragam berbahan anti peluru. Setelah kehabisan amunisi, Alex pun menyuruh Raikes bergegas pergi ke ruang kendali dan sebaliknya Alex berlari keluar dan ternyata alien itu tepat berada di depan meriam. Dan scene berikutnya diperlihatkan Samantha dan Mike yang masih berada di area pusat pemancar melihat pesawat kotak mendarat di dekat kantor observasi itu. Mereka pun bergegas ke sana dan segera melihat ada apakah gerangan. Saat di perjalanan, Mike dan Samantha melihat dua mobil patroli yang sudah hancur entah kenapa. Seketika para alien datang dan mereka pun segera bersembunyi. Setelah keadaan aman, mereka melanjutkan perjalanan ke kantor observasi. Tak lama kemudian mereka bertemu Cole Zapata. Cole merupakan pegawai dari proyek observasi tersebut. Cole lalu memberitahu Mike bahwa fasilitas observasi tersebut sudah diambil alih oleh para alien. Alien menggunakan fasilitas itu untuk mengabari rakyatnya bahwa planet ini bisa untuk ditinggali. We need the Marines, we need the Army, we need all of them. Di kapal tempur Jones, salah satu perwira yang bernama Ardi mencoba meneliti helm milik alien yang tertinggal. Setelah selesai meneliti, lalu Ardi bergegas menemui Alex dan mengabarkan hasil penelitiannya bahwa helm ini merupakan helm dengan lapisan kaca khusus yang bisa mengurangi radiasi cahaya matahari. Absolutely crazy because she can't handle the sunlight. Malamnya mereka mencoba menyerang kembali kapal otok-otok tersebut. Akan tetapi radar mereka mengalami kerusakan akibat lupa mematikan keran air. Wah, siapa yang habis dari kamar mandi nih? Tak kehabisan akal, Kapten Yugi menyarankan Alex untuk mendeteksi keberadaan kapal musuh menggunakan pelampung pendeteksi tsunami. Tsunami buoys. Dengan bergeraknya kapal musuh itu, maka pelampung tersebut akan mengirimkan sinyal kepada mereka. Akan dipastikan disitulah keberadaan musuh bertengger. Mengetahui penjelasan Yugi masuk akal, akhirnya Alex menyetujuinya dan menyuruh Yugi untuk menjadi kapten kapal menggantikan dirinya. My chair's your chair, sir. Kembali ke Samantha yang sedang mengintai para alien tersebut yang akan mengirimkan sinyal keluar angkasa setelah satelit milik NASA sejajar dengan pemancar tersebut. Lalu Samantha ingin mengabarkan Alex untuk segera menghancurkan camp tersebut, akan tetapi hal itu gagal karena ponsel Samantha kehabisan pulsa. Udah dibilangin beli di counter kemarin kok. Cole memberitahu Samantha bahwa dirinya memiliki semacam radio yang bisa digunakan untuk menghubungi Alex. Dan radio itu berada di tempat di mana para alien berkeliling. Mike pun memberi kalimat penyemangat agar Cole mau masuk ke sana dan mengambil radio tersebut.
or I'm gonna break my steel leg off in your ass. Setelah mendapatkan radio tersebut, tanpa sengaja Cole mendadak saat salah satu alien memergokinya. Dengan amalan dan doa-doa yang ia baca, akhirnya alien itu membiarkan Cole bebas. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan pergerakan dari pergerakan kapal musuh yang bergerak dan membuat salah satu sinyal tsunami bergerak dan memberikan sinyal merah kepada kapal Jones. Alex pun menyuruh Raikes untuk mengarahkan koordinat ke arah musuh dan langsung menembakinya. Tanpa diduga, tembakan Raikes melesat dan membuat kapal musuh mengetahui keberadaan kapal Jones. Dan pada saat itu juga muncul satu kapal milik musuh dan langsung menyerang balik kapal Jones. Namun serangan itu dapat dihindari berkat instruksi dari Alex. Setelah kapal musuh bergerak lebih dekat dengan mereka, Yugi langsung memerintahkan untuk menembakinya. Akhirnya tembakan Yugi pun berhasil mengenai kedua kapal musuh tersebut. Di tengah kesenangan mereka, Alex menerima telepon dari Samantha dan menyuruhnya untuk segera mengirimkan misil ke arah pusat proyek observasi itu. Setelah mereka berbicara, lalu tiba-tiba muncul satu kapal musuh dengan pergerakan yang sangat sulit dilacak. Alex pun memerintahkan krunya untuk berlayar ke arah Pulau Ohio yang lumayan jauh jaraknya. Sesampainya mereka di pulau itu, Alex dan Yugi pun menyiapkan sebuah sniper yang bertujuan untuk membutakan para alien dengan menembak kaca pelindung sinar matahari milik musuh tersebut. Mungkin matanya bisa katarak mungkin. Alex pun berhasil menghancurkan kaca pelindung itu dengan snipernya. Tanpa ampun Alex menyuruh krunya untuk menghujani kapal musuh itu dengan puluhan misil dan torpedo yang membuat para alien pasrah akan ajalnya. Tak sampai di situ, tiba-tiba entah dari mana asalnya datanglah bola besi milik musuh dan memporak-porandakan kapal Jones sehingga kapal Jones pun tenggelam. Semua kru pun segera menyelamatkan diri menggunakan perahu karet, sedangkan Alex dan Yugi masih berada di ujung kapal dan bersedia untuk melompat ke laut. Setelah mereka berkumpul dan menuju suatu pulau, Yugi pun bercerita kepada Alex bahwa ia tak berdaya karena mereka tak punya kapal tempur lagi. Namun Alex menyemangati Yugi dengan berkata, "Semangat ya sayang. Bahwa kita masih punya satu kapal tempur lagi, yaitu kapal USS Missouri yang kini telah menjadi museum." Sesampainya di kapal, mereka disambut para veteran militer dan menawarkan bantuan kepada Alex. Alex pun berkata untuk menggunakan kapal ini dan mereka bersama-sama mempersiapkan kapal itu untuk berperang. Mereka pun langsung berlayar menuju kapal otok-otok yang paling besar dan bertugas menembakkan laser untuk membuat sebuah kubah perisai. Setelah mereka berada dekat dengan kapal itu pun bergerak dan ternyata yang terlihat sebelumnya hanyalah sayapnya saja. Karena kapal itu adalah kapal utama. Dan memegang penuh semua kendali penyerangan itu, Alex pun menyuruh Raikes menyiapkan tembakan. Train all 3 turrets to 2, 1. Alex menyuruh nakodanya berbelok ke kiri dengan cepat saat kapal otok-otok utama mengeluarkan peluru seperti botol orang tua. Saat itu juga Alex menyuruh nakodanya untuk menurunkan jagangnya dan seketika kapal Alex ngedrift dan berhasil menghindari serangan musuh. Saat gagang meriam Raikes tepat berada di koordinat, tanpa basa-basi Alex menyuruh Raikes untuk menembakkan semua misilnya dan pertempuran pun tak terkelakkan.
Salah satu tembakan Missouri berhasil menghancurkan pemancar laser dan membuat kubah pelindung kembali terbuka untuk umum. Dengan hal itu, Laksamana Shan mengirimkan pesawat tempur untuk membantu Alex. Kembali ke Samantha yang berusaha memutuskan kabel-kabel milik alien menggunakan mobil patroli. Sehingga Mike dan salah satu alien tersebut beradu ilmu. Pertandingan itu dimenangkan dengan mudah oleh Mike. Mike, Cole, dan Samantha segera pergi dari pulau karena akan ada sebuah misil yang akan menghancurkan tempat itu. Di kapal Missouri, Alex menyiapkan sebuah misil paling ampuh untuk menghancurkan tempat observasi itu, sehingga para alien tidak bisa berkomunikasi lagi dengan sahabat keluarga dan dari planet asal mereka. Fire. Fire! Tak lama berselang, Yugi melihat kapal musuh mengeluarkan 3 butir bola besi penghancur dan melesat ke arah mereka. Saat mereka pasrah tanpa diduga, bola besi penghancur itu meledak boom karena dirudal oleh pesawat tempur yang dikirimkan oleh Laksamana Shan. Setelah keberhasilan mereka melawan para alien, Laksamana Shan mengadakan upacara penghargaan kepada seluruh awak kapal yang bertugas mati-matian melawan makhluk otok-otok. Akhirnya Shan membatalkan pemecatan Alex dan malah memberikan pangkat kapten kepada Alex. For your exceptional heroism and gallantry. Setelah upacara selesai, Shan mengajak Alex makan malam dan membicarakan soal walimatun nikah Alex dan Samantha yang akan dilaksanakan secepatnya. Somat, film pun buyar.